Nah, kemudian kita lanjutkan membaca kitab fikih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kitab fikihnya untuk yang warna putih itu halaman 35. Halaman 35, baris yang ke-6 dari atas. Baris yang ke-6 dari atas. Kemudian kitab yang warna kuning halaman 23. Halaman 23, baris yang keempat. Nah, baris yang keempat cari aja dulu. Karena nyapian cari bacaannya. Sambungannya. Wa yajibu ghuslu zahiri mastarsala min lihyatin kasifatin li rajulin wa in kharaja an haddil wajibi. Wa yajibu dan wajib ghuslu zahiri mastarsala membasuh bagian zahir rambut atau bulu-bulu yang terulur, yang terturun, min lihyatin kasifatin, dari janggut yang tebal. Nah, jadi kan kalau nyabi orang nih bisa janggut, kalau janggut tipis janggutnya itu semuanya bulunya, bagian kulitnya itu wajib terbasuh. Yalah. Ini ada orang janggutnya tebal. Nah, bila janggutnya tebal, itu bagian zohirnya aja yang wajib terbasuh. Bagian batinnya, bang, maksud batin bagian dalam sampai ke kulit-kulitnya, itu kada wajib. Hanya sunnahnya menselat-selati janggutnya, karena ajanya kayak itu. Ada karena kada sampai. Orang Arab tebal janggutnya, kalah bilang menghilang ini di sini lah. Ada kelihatan lagi dagingnya di sini, ya kan? Nah, maka kena ada janggutnya kalau yang tak ulur, artinya yang panjangnya tah. Nah, kan ada kalau tak ulur. Nah, jadi wajibnya membasuh bagian zahir bulu janggut yang terulur. Nah, ini daripada janggut yang tebal li rajulin lah bagi laki-laki. Nah, bagi laki-laki. Wa in kharaja an haddil wajib. Sekalipun keluar itu bulu janggut dari batasan yang wajib. Batasan wajib kan dikasih nih, kalau nyenaran tabal itu kan bakal keluar ya lah. Atau termasuk juga misalnya tali janggutnya ini model kayak belingkok atas ya lah. Tetap juga nah itu bagian zahirnya tabasuh gitu tak. Nah, bagian zahirnya lah, bagian zahirnya, batinnya kan ada. Nah, jadi di sini adalah yang tebal kayak ada yang janggutnya tebal lah, tipis berarti aneh, yang menjanggut nih berarti zahir batin yang wajib terbasuh, ya kan? Sampai ke kulitnya itu terbasuhnya. Ada orang yang tebal janggutnya, maka bagian zahirnya saja yang wajib terbasuh. Nah, bagian dalamnya ada. Wala yajibu ghuslu batinihi, dan tidak wajib membasuh bagian batinnya, bagian dalamnya, kada wajib. Artinya kada apa-apa seandainya kada sampai banyak ke dalam bagian dalamnya. Bagian dalam lakian yang janggutnya tebal. Nah, kenapa? Li usri isalil ma'i ilahi. Karena sulit menyampaikan air kepadanya. Nah, karena sulit. Alih ya kalau pesawat salang beselang menarai lagi menghadap awak. Oh, dibuka-buka itu beselang. Lu cetengnya itu bodoh. Nah, jadi Islam itu memudahkan ya. Udah jadi bilanya sulit maka itu, maka bagian zohirnya saja yang wajib terbasuh. Tapi ini bagi lakian lah. Kalau binian, nah itu seandainya nih ada binian berjanggut setebal-tebalnya wajib sampai ke dalam. Kenapa karena jarang binian ada berjanggut. Amu lakian dasarnya banyak yang berjanggut, apalagi keturunan Arab. Atau Arab, nah ya juga
Biar ada keturunan Arab tapi mah Arab muhanya. Iyalah, oh jangkut sini BPS inilah. Atau diobatinya kah? Ya kan misalnya, ya ada kalau obatnya inilah obat penyubur. Panjang janggutnya tabal jadinya. Nah, kita bilanya pas tabalnya, maka bagian zohirnya yang wajib dibasuh. Ini masih menyambung semalam lah tentang membasuh muka rukun wudhu yang kedua. Nah, rukun wudhu yang kedua. Jadi kita ini kan membaca kitab ini bersambung lah. Nah, jadi mudahan kita kawa istiqomah ya kalau sebenarnya punya kada amunnya bercabut-cabut karena bingung masalah sambungan pembahasannya. Dan kita istiqomah ya kalau. Jadi istiqomah itu yang larang lah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah lalu kayak apa mengukurnya janggut yang tebal lawan janggut yang tipis. Ini nah dikatakan ini janggutnya tebal sudah jar. Nah kayak apa mengukurnya? Oh ini tipis jar. Nah di apa ukurannya? Artinya bilanya dihukumkan tipis maka wajib zohir batin. Artinya sampai ke dalam terbasuh. Bila dihukumkan janggut itu tebal maka bagian yang zohirnya saja yang wajib terbasuh. Bagian dalamnya kada wajib. Nah di apa ukurannya? Nah sambungannya. Wal khafifatu ma tura basyaratuha fi mahallit takhatubi. Dan janggut yang tipis adalah ma tura basyaratuha. Bulu-bulu janggut yang dapat dilihat kulitnya. Kulitnya tuh nah masih dapat dilihat kulitnya fi mahallit takhatubi. Pada mahallut takhotub. Nah, dalam fikih ada kena mahallut takhotub itu jadi batasan ukuran. Pada tempat yang inya dapat bepandiran. Tempat inya bepandiran, maksudnya itu kayak ini. Kan orang bila bepandiran, jaraknya siapa ya? Ya anggaplah 1 meter ya kalau atau 1,5 meter. Nah dalam jarak 1 meter itu, nah ketika dilihat janggutnya, kelihatan masih kulitnya, berarti masih tipis. Jadi batasannya itu memandangnya, inya bepandiran, nah batasan pada tempatnya batasan bepandiran. Ada bepandiran yang kalau berdua nih, pasti parak kan? Parak nah, sekitar 1 meter. Inya berjanggut. Nah yang dipandirinya tadi nah, melihati janggutnya kan masih kelihatan di sampai kulitnya, berarti dianggap tipis. Tipis nah, karena masih kelihatan. Ini batasannya itulah, amunnya dari jauhnya tak kada kelihatan. Batas sipian di situ nah, misalnya ulun berjanggut, pada kelihatannya kulitnya aja tebal jarak. Kada mau pengukurnya kasih itu kejauhan. Ukurannya majelis takhotub, majelis yang bepandiran. Nah, sekitar 1 meter. Di situ nah, ketika bepandiran melihat janggut dasar kada kelihatan jar kulitnya tebal janggutnya, nah berarti dianggap tebal. Nah, ini batasnya sekitar ini sama ulun HP ini nah. Gitu tak. Kan masih kelihatan. Ya kan? Masih kelihatan. Nah, itu adalah ukuran dianggap janggut itu tipis. Janggutnya masih kelihatan ketika ini majelis takhotub. Bepandiran, ada kawannya memandirinya, kawannya tadi masih melihat lawan bagian dalam janggutnya, maka dianggap tipis. Nah itu batasannya. Wal kasifatu, dan janggut yang tebal mang. Nah, matamna'u ru'yata dzalik. Yaitu bulu-bulu janggut yang menegah ia akan dilihat yang demikian itu. Nah, jadi tebal memang kayak apa? Ketika majelis takhotub, bepandiran dan kawannya berjanggut. Lalu kawannya tuh mitihi kada kelihatan sama sekali jar anunya bagian dalamnya karena tebal kan janggutnya, berarti dianggap tebal janggutnya, dianggap aja tebal. Nah itu batasan ukuran janggut orang tuh tipis dan tebal. Bila tipis tuh masih dapat dilihat di jarak inya bepandiran, masih kau terlihat lagi bagian dalamnya, berarti dianggap tipis. Nah bila tipis, nah ini kalau kita sorangan mengukurnya bisa berceramin. Nah kita berceramin, nah jaraknya jangan jauh lah, 1 meter aja kah. Nah itihi bang, oh jadi itu masih kelihatan. Nah lagi
Apalagi misalnya bila dua bilah aja janggutnya, yalah biar panjang, yalah itu tipis, yalah. Nah wajib terbasuh semuanya. Nah tapi bilanya tebal, kita hirang sini atau putih kah sudah. Tapi kan kelihatan lagi bagian dalamnya nih. Nah ketika bandiran yang jarak pandir berarti dianggap tebal. Nah, dianggap tebal. Bila tebal maka bagian zahirnya yang wajib terbasuh. Nah ini jadinya hukum. Maka itu jadi hukum. Nah kan janggut tebal zahirnya wajib. Nah di mapa ukurannya. Kalaunya salah padahal tipis janggutnya. Soalnya mau buduk bubayanya aja kada sampai ke dalam, kada sah. Karena dianggap tipis. Bila tipis wajib sampai ke dalam, sampai ke bagian. Nah habis sudah. Kemudian sambungannya wal lihyatu. Nah janggut tupang apa aja? Nah ini dipikir ini lilit benar menjelaskan janggut tupang yang mana aja yang naran bulu janggut tuh nah yang mana? Wa hiya asy'arun nabitu 'ala dzaqani khassatan. Yang narannya janggut itu adalah bulu yang tumbuh di atas zakon. Zakon ini semalam dagu. Di dagu kalau lah. Nah, jadi khosotan jat, khusus. Artinya yang naran janggut itu bulu-bulu yang tumbuh di penghabisan wihang nih nah, bagian bawahnya. Ini aja yang narannya janggut. Yang naran janggut tuh bulu-bulu yang tumbuh di dagu sini nah. Yalah, ini aja. Yang di atas nih Bang, lain kalau narannya semalam lah. Di anfaqoh, ya kalau ini wajib terbasuh berarti nih. Yalah, nah, biar tabal, pancong presiden. Yalah, karena ini lain janggut. Nah, di sini aja janggut. Nah, ini narannya janggut, yalah. Nah, habis. Kemudian wa mithlul lihyati fi ma dzakara atau fi ma dzukira al-'aridhani. Dan seumpama janggut pada apa yang telah disebutkan tadi adalah al-'aridhani, dua jebes. Nah, dua jebes ini jar hukumnya seperti janggut. Berarti sama hukum janggut tuh. Bilanya tipis wajib sampai ke dalam. Bilanya tebal mang ada wajib sampai ke dalam. Zohirnya aja. Karena jar arid jebes ini. Aridoni dua jebes kita nyebut kak. Ya apa namanya yang bulu yang di pipi sini. Yang naik ke atas sini nah. Nah, itu kan kalau orang Arab sampai sini, kalau bulunya lah ada yang di sini aja. Nah, di sininya pun itu dihukumkan seperti janggut. Bilanya tebal, berarti bagian zahirnya aja wajib terbasuh. Nah, maka dijelaskan sidin bilang nih, wahuma dua arid itu, dua jebes itu al-munhaqqani anil muhadhi lil udhuni wa huwa al-idharu. Yaitu keduanya itu adalah bulu-bulu yang terturun daripada yang berpintangan dengan telinga, yaitu idhar. Idhar ini semalam godek nih nah. Nah ada lagi bulu yang terturun pada godek nih. Nah ini naran bahasa Arabnya arid. Nah arid nih dia yang dihukumkan sama lawan janggut. Dalam artian bilanya tebal kada wajib tuh sampai ke bagian dalam. Luarnya aja. Nah, pian pernah aja melihat orang Arabnya sampai ke sini kalau janggutnya tuh. Jadi yang naran janggut tuh yang di sini aja nah. Nah di sini. Adapun yang di pipinya ini narannya bahasa Arabnya arid. Cuman hukumnya dihukumkan seperti janggut. Nah adapun idhar kada. Idhar tuh godek yang di pintangan non telinga ini. Nah ininya panjang sampai berarti rambut yang panjang tuh wajib terbasuh sampai ke dalam. Lah yang sama arid aja. Fikih jelas banannya menjelaskan lah. Ini arid narannya ini sama kayak janggut hukumnya. Bila aja tebal, bagian yang zahirnya aja wajib terbasuh. Nah, bagian dalamnya kada wajib terbasuh. Bila aja dianggap tebal. Nah, ini kita belajar barang lah. Walaupun kada berjanggut, kada berjebes. Karena ke Arab melihat orang apa jadi budunya aja kayak itu aja toh banyak pengen dulu jar ini aja sampailah aja ke dalam. Nah, itu naranya kada tahu hukumnya padahal wajibnya hanya batasan zahirnya aja. Yalah sah aja bahannya bodoh nang kayak itu tah. Ada yang begisik benar jar sampai juga aja ke bawah dagu jar janggut tabal nya ada hukumnya.
Sudah ya, kalau bilanya sudah dianggap tebal, bagian zohirnya saja yang terbasuh. Amun sampai ke dalam mau jadi basuh, kan apa? Bagus lagi. Karena menyelati janggut ada hukumnya sunnah. Nah, jadi bagi yang berjanggut adanya dapat pahala belain. Kenapa? Pahala menyelat-nyelati janggutnya. Nyak ada berjanggut. Nah, habis sudah pembahasan tentang rukun wudhu yang kedua, yaitu membasuh muka atau wajah. Tikas mana? Nah, ini semalam tuh kalau nah, ingat kan awalnya mulai awal tempat tumbuh rambut kepala. Bulat akan kan nah ke sini, kalau melebarnya sampai ke pasak sini, ke bawah dagu sini. Nah, sampai bawah dagu sinilah wajib kita lapihi ke bawah dagu ini nah. Lah, wajib. Tapi kan sampai ke gulo, kalau kelewatan pun sampai ke gulo, ke bawah dagu ini nah. Karena ini kita kada tahu bang batasan wajah tuh nah tikas mananya kada ada banu bang. Jaron tuh kada bereteng apa namanya, jakanya bereteng kan kayak besleteng gitu nah sud. Jangan ini wajah lah, nyaman sedikit kita membasuh. Di kada bersambung aja. Makanya aja semalam wajib kalau membasuh juga sedikit daripada bagian kepala. Nih pasak telinganya pun wajib terbasuh juga supaya teryakini terbasuh semua wajah. Amun pas-pasan jangan jangan sampai dagu ini jadi pas-pasan musia, dagu tuh masih sampai ke bawah sini nah. Berarti ada bagian wajah yang kada terbasuh. Nah, berarti kada sah basuh muhanya. Makanya dalam fikih al-amru bi ijadil fi'li itu dalam usul fik ya. Al-amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa amrun bima la yatimul wajibu illa bihi. Itu dalam usul fik. Bila sudah ada suruhan untuk memperbuat sesuatu, maka itu berarti suruhan menggawinya dan suruhan menggawi sesuatu yang kada sempurna suruhan itu kecuali dengannya. Jadi dua langsung rangkapnya. Misalnya kita disuruh ketika hendak wudu, "Fagsilu wujuhakum." Jar Allah Ta'ala, basuh wajah-wajah kalian. Berarti itu dalam usul fiqh pahamannya ini, basuh wajah kalian dan sedikit basuh lagi lebih dari wajah kalian. Nah, supaya basuhan wajahnya sempurna. Nah, lalu masuk kaidah. Nah, masuk kaidah fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Sesuatu yang tidak bakal sempurna gawian itu kecuali dengannya, maka hukumnya wajib juga menggawinya. Nah, wajib. Kita kada kawan ini sempurna nah membasuh muka ini nah karena kada ada batasan yang menandainya kecuali kita basuh belabih sedikit masukkan ke kepala sedikit sampai ke telinga sampai ke bawah dagu. Itu tah hanyar bujur-bujur kawa kita sempurna membasuh wajah. Nah, maka berarti memasukkan atau membasuh sedikit dari bagian kepala lawan pasak telinga ini sampai ke bawah dagu hukumnya wajib juga. Nah, wajib juga hukumnya. Nah, inilah itu dalam usul fikih yaitu usul fikih itu asal dari fikih. Nah, kalau kita fikihnya ini ngarannya hukum far'i cabangnya aja lagi buah atau hasil daripada usul fikih. Hanya usul fikih itu yang membahas hukum-hukum itu karena yang akar-akarnya jadi wajib itu jadilah hukumnya. Nah, makanya usul fikih itu ngalih lagi di mana dibahas. Nyaman tuh kita kalau kita ini mengaji fikihnya langsung. Karena fikih ini masaknya, jadi kita tahu dah hukumnya kayak ini, wajibnya kayak ini, tinggalnya mengamalkannya aja. Lagi kita menggawinya, bujurnya kayak ini, tinggal menggawi aja. Hukumnya sudah masak dah. Oh, jadi kalau kita mengaji fikih sampai ke usul, kita akan mengetahui betapa besarnya perjuangan ulama-ulama dahulu dalam menggali hukum. Jadi biar sebutin hukum tuh kadang kegampangan, hanya dapatnya kan yang sembarangan. Berdasarkan nas dalilnya Qur'annya. Kadang-kadang Qur'an dengan hadis itu bisa bertentangan. Ya lah, apa nih Qur'annya kayak ini, hadisnya kayak ini. Di bapak ulama menggali hukumnya. Kada gampangan, ulama mujtahid bahari. Kita ini kalau ngaji fikihnya sudah masak dah. Tinggal hasilnya aja lagi. Ya kabuah itu sudah masaknya aja lagi kita makan. Yang memasak akannya bang, nah, menjaga buahnya tuh sampai ke masak, akhirnya masak, itu ulama-ulama dahulu perjuangannya luar biasa. Jadi jalan makan luar biasa lah ulama bahari. Hadis pun kadang-kadang kontradiktif. Hadis ini kayak ini, hadis ini kenapa nih hadis ini bertentangan?
Karena dalam satu konteks hadis Nabi ada menyuruh kayak ini. Ada yang melarang. Ini apa ulama menggali hukum. Yalah, jadilah hukumnya seperti ini. Nah, ada karena itu itulah. Jadi wajib juga tadi jar melebihi sedikit daripada bagian wajahnya. Itu tuh wajib tuh sudah ulama sudah menganuakan kayak itu tuh. Jadi berhati-hati sedikit dalam membasuh wajah, sempurnakan bujur-bujur. Nah kemudian sambungannya wasalisu dan rukun wudhu yang ketiga. Ghuslu yadaihi ma'a mirfaqaihi. Nah rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangannya beserta dua sikunya. Jadi ma'a mirfaqaihi itu beserta artinya sampai melebihi dua sikunya. Nah, jadi rukun wudhu yang ketiga membasuh kedua tangan dari ujung jari ini sampai melebihi siku. Lah, sampai melebihi siku kalau nih. Iya, siku juga ya. Siku lah sampai lebih. Kadang-kala kita kena sampai yang tikas sikunya tuh aja, apalagi separuh siku. Kita tahulah batasan siku nih. Tikas mana tuntungnya? Oh, sampai siku jar. Amun kita tanggung sampai siku bisa jadi masih ada bagian siku yang kada terbasuh. Nah makanya wajib juga melebihi. Karena kada bakal sempurna sampai ke siku kecuali dilabihi sedikit pada siku. Nah maka melebihinya itu hukumnya wajib juga. Lah wajib juga. Jadi wajib melebihi pada siku. Nah karena kita kada tahu siku ini tikas mana aja kita Mana jak hanya bebatas, bener-bener seleteng. Nah, berseleteng sit. Ya, nah ini nanti ke siku. Ya kalah di tangan naranya nyaman sedikit. Di kadada pesambung aja langsung ke lengan sini. Nah, jadi wajib balabih. Makanya ungkapannya ghuslu yadaihi ma'a mirfaqaihi. Beserta dua sikunya ini sampai ke siku-siku tuh tebasuh dan melebihi, lebih pada siku. Wal mirfaqu, nah mirfaq itu jarsidin ismun li majmu'il azmaini, nama bagi kumpulan dua tulang. Nah, jadi yang narasi siku itu jarlah mirfaq nih. Mirfaq itu nama bagi kumpulan dua tulang. Tulang mana? Tulang landauan tangan lawan tulang lengan. Terkumpulnya di sini. Ini narannya siku jarsidin mirfaq. Tangan jadi tulang ini lawan tulang ini terkumpulnya di sini. Iyalah. Nah, ini naranya mirfaq jadi. Nah, itu sampai situlah. Nah, dalilnya wajib kita membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sambungan ayatnya. Qala Allah taala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tangan-tangan kalian ilal marafiqi sampai ke siku-sikunya. Nah, ila jar ulama bimakna ma'a. Ila di situ maknanya ma'a. Artinya sampai siku-sikunya itu juga wajib terbasuh. Karena kalau secara zahir makna, yang maknanya ila itu maknanya sampai. Artinya kada masuk. Basuh tangan sampai siku jar, berarti kada sampai siku. Kalau maknanya hanya ila dengan makna yang asli, makna asal. Ila itu berarti sampai yang sebelum siku aja, karena dia batasnya tangan ini sampai siku ya. Nah, makanya maknanya jar ulama ma'a. Diganti makna ila itu maknanya ma'a beserta ke siku-sikunya wajib juga terbasuh. Ini sampai siku. Bahkan melebihi pada sikunya itu pun wajib sedikit, ya kan? Wajib. Jadi melebihi sedikit itu wajib. Nah, katakanlah, ya kadang-kadang ada orang basuh tangan tuh, kadang nih bilanya menyingsing tangannya gini kadang-kadang ada sampai ke siku. Nah, jadi otomatis membasuhnya di sini aja Yalah. Nah, kecualinya membasuh sampai ke sikunya biar basah baju jar. Ayo aja ya kalau tapi punya dasar kada sampai ke sikunya membasuh. Di mahabar wudunya kada sah. Nah, ada bahkan sudah puluhan tahun itu wudu di sembayangnya kada sah. Ya kalau nah makanya di sini belajar jujur jalah untuk jar kita menurut iman supaya hidup Islam
Nah, Islam hidupnya dengan ilmu. Karena punya Islam yang darah Islam itu kan sembahyang, puasa. Artinya bilanya orang ada ilmu sembahyang lalu salah, kayak ada sembahyang, berarti kayak ada Islam bahasanya. Jangan, nah makanya ilmu itu penting. Nah, ilmu ya kan. Jadi sampai melebihi dua siku, jelas. Jadi katakannya, nah di sini. Karena apa aja lah yang ada di bagian tangan ini, yang bulu kah, atau ada daging kah, apakah yang masuk di bagian tangan itu wajib dibasuh, wajib terbasuh juga. Lah, ya kan. Bahkan di dalam itu wa yajibu izalatu ma tahtal azfar minal wasakhi wa ghuslu maudhi'ihi. Wajib menghilangkan sesuatu yang ada di bawah kukunya berupa kotoran. Jadi kuku orang ini panjang, lalu misalnya ada kotorannya di dalam kuku itu, sehingga kotoran tersebut itu menghalangi banyu itu sampai di bawah kuku, maka sebelum wudu wajib itu dihilangi. Atau pas hendak membasuh tangan itu dihilangi dulu, hilangi kotorannya dan basuh, karena yang di bagian bawah kuku karena itu masuk bagian tangan, ya lah. Nah jadi hati-hati, kadang-kadang ada kuku orang tuh rigat, serigatnya wudu padahal dibuangi dulu mengkawa. Nah dibuangi lah, yang bekas tanah. Nah itu wajib tuh. Bahkan ada di dalam itu Sidin memisalkan kayak ini, menjelaskan tentang satu kasus. Walau dakhalat syaukatun usbu'ahu masalan wa sara ra'suha zahiran ghairu masturin. Nah, jikalau masuk duri ke jarinya umpamanya takasuban, lalu jadilah ujung atau kepala duri itu mencungol. Masih mencongol durinya tuh nah di jari tangan nih. Di mapa hukumnya ketika berwudu, wajib dipacul kah dulu durinya atau biar aja kah? Nah, kayak apa hukumnya? Jangan ada orang takasuban. Janganlah takasuban di jari-jari ini nah. Di mapa hukumnya sih, Den. Nah, fa in kanat bihaitsu law quliat baqiya mawdi'uha mujawwafan atau majufan wajib qal'uha wala yasihu ghuslu yadi ma'a baqaiha. Maka jika adalah ternyata nih, sekiranya jikalau dicabut itu durinya dari jarinya itu, tertinggallah tempatnya itu berlubang, artinya durinya ini ganal sedikit lah, ganal durinya nih, anunya nih, bila dicabut tuh nah berlubang, nah maka wajib dicabut itu, jangan dibiarkan di bawah wudu, kadasah bilanya itu di bawah wudu. Karena mencungol kepalanya. Nah, mencungol kepalanya, lalu jakanya dicabut kelihatan lubangnya masih. Karena agak ganal sedikit lanunya durinya, maka wajib berarti dicabut dulu durinya itu sebelum wudu. Ya, karena itu ada bagian zahir yang terbuka di situ. Amun dibiarkan durinya di situ kadasah, karena ada yang kada sampai banyak. Nyejar sesilah pun banyu tuh kada sampai di bagian anggota wudhu kada sah. Silah itu satu titiknya tuh di bagian anggota wudhu yang kada sampai banyu kada sah wudhunya. Apalagi meneng banyak setitik kita titik nah. Kita titik. Di setitik itu nah bakas cet kada sah wudhunya bila dibiarkan. Setitik tanah aja, nah itu kada sah. Nah, gitu makanya tadi kada sah. Amunnya pacangan ada durinya tadi masih kemencungol dan kelihatan lubangnya. Nah, wa in kanat bihaitsu law quliat la yabqa mawdi'uha mujawafan bal yatahim wa yatabiqu kasyaqatil kisa wal bamiyah lam yajib qal'uha wa sahhal wudu wa salatu ma wujudiha wa in ittasalat bidam. Nah, amunnya pang durinya jikalau durinya tadi kita cabut, lalu tempat yang bekas tertusuk duri itu, ia langsung rapat aja ya. Langsung rapatnya kada ada lagi lubangnya. Nah, maka hukumnya kada wajib mencabut bulunya itu. Bulunya mencabut durinya. Lah, ini apa yo? Seperti duri ada kalau buah apa ya, pohon apa yo lah yang halus benar nang kayak beboya kelihatan aja, tapi nya berikit loh. Berikit di tangan,
Yalah. Nah, berikit itu kada wajib jadi cabut. Nanti halus bener. Ya kada cabut ya kada kelihatan juga lubangnya lagi. Jadi kayak bulu ini juga, kayak bulu tangan nih nah. Modelnya halus bener. Ada duri napan itulah. Jadinya di pohon anakannya di pohon-pohon yang berjalar-jalar. Nah, kadang-kadang batangannya tuh ada yang udah kayak berikitnya dah. Lah, halus benda-bendanya. Nah, itu kada wajib dicabut tak. Sahajanya bodohnya, sembahyangnya beserta adanya nih toh. Nah, sekalipun misalnya yang anu tuh berait lawan darah di dalam kada apa-apa. Nah, itu hukumnya lain. Kalau hukumnya dalam fikih di mapak ulama bahari itu menggali hukumnya inilah. Jadi beda nah itu hukumnya. Kita ini tahu masak aja. Paham jakah? Paham jakah? Nah, ini kita memahami ini kan ngalih hukumnya. Ini hukum agama nih. Ya, ada orang kadang-kadang kasubannya kalah. Nah, tapi ada mencongol ujungnya. Nah, apa hukumnya aja? Nah, ini gini kali kita ya lah. Jaja guru kami. Ini kan kita ngalih sini memahami kadang-kadang orang hendak sudah belajar martabat 7. Ya kalau ilmu Nur Muhammad yang apa-apa ini gini siden belum lagi kita tuntung mengaji. Ya kalau kitab Syarah Sitin yang ada banyak belum tamat lagi misalnya belum Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Sabilal Muqtadin. Mungkin ada yang kan hakun mengaji. Ya kalau kita aja yang kesulitan yang mengaji ya kalau memahami yang kan mengaji bang ini ya kada tahu. Nah, amun kayak bang, amun durinya tuh sampai masuk lalu ke dalam tangan. Nah, ini ada orang takasuban, lalu masuk bujur, kadeda lagi kelihatan anunya, ujungnya, dasar masuk terus anunya tuh, durinya tuh ke jarinya. Nah, di apa hukumnya? Nah, bila nyak berlubang, ada lubangnya. Bila ada lubangnya, maka sah aja wudhunya. Wudhunya sah aja, cuma sembahyang ada sah karena ada darah yang mengalir, ada darah yang berait lawan itunya bendanya tadi. Wudhunya sah aja karena dia masuk ke dalam juga sudah. Nah, itu cuman sembahyangnya kada sah aja. Nah, wa illa bi alam yabqa mahalluha maftana, kecuali dasar kada ada lagi lubangnya, masuk sudah, ada lagi dikit mana ada lubang ada dah. Nah, berarti sudah ada. Bapak itu biar durinya ganal lah ada apa-apa. Ini sudah masuk ke dalam. Sudah masuk ke dalam. Ada lagi di lubangnya. Berarti wudunya sah, sembahyangnya sah kada apa-apa gitu. Nah, ini dibahasin sedikit tentang orang kasusuban. Orang kasusuban. Nah, betul lah ini luar biasa ya. Karena dasar wajar bang lahnya di tangan ini bisa aja karena takasuban. Wajar ya, bukan bisa lah takasuban. Lima papian bodoh. Nah pastinya kita karena kita tahu hukumnya kan dulu nih, ya kita buang ya. Karena ada mungkin juga kita biarkan. Ya lah. Nah berarti bila sudah kita buangi, ada yang terbuka, itulah bagian zahir badan kita. Itu bang dah, bagian zahir maka itu yang terbasuh. Ya. Nah, kalau misalnya ada takasuban dibiarkannya aja. Nah, di apa hukum wudunya? Nah, maka hukumnya tadi tafsil, yalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Minta halal minta ridha. Mudah-mudahan ada yang apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya, dapatkan keberkahan dan mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah dalam menuntut ilmu, diberikan keikhlasan dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama sampai kita mati. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min halin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka علما اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.